Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gede Agung Brahmana Surya Negara. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemokan tugas besar machine learning, yaitu clustering dan klasifikasi. Pertama-tama saya akan membahas yang clustering terlebih dahulu. Dalam clustering terdapat 5 tahapan yang harus dianalisis seperti yang saya tampilkan di layar ini. Selanjutnya, untuk lebih jelas saya akan membahas langsung ke program saja. Ini merupakan program yang sudah saya bangun, yaitu dengan 2 eksperimen. Nah, formulasi masalah terlebih dahulu yaitu secara garis besar pada dataset yang saya dapatkan, yaitu Airbnb, terdapat beberapa nilai yang hilang yang disebut missing value. Selain itu, dari fitur yang saya akan pilih yaitu price dan review, rentang datanya tidak sama sehingga perlu dilakukan normalisasi data. Lanjut saja langsung ke program. Nah, di sini tahap awal yaitu kita melakukan import terhadap library yang dibutuhkan saat kita akan melakukan clustering. Di sini merupakan pembacaan terhadap dataset awal, di mana dari 16 atribut tersebut saya akan memilih 2 atribut, yaitu kolom ke-9 dan kolom ke-13, di mana kolom ke-9 itu yaitu price dan kolom ke-13 yaitu review per month. Dari data yang sudah saya pilih 2 tersebut, saya akan melakukan pengecekan apakah data tersebut terdapat missing value. Nah, jika terdapat missing value, dari percabangan ini akan menghapus yang nilai yang missing value, dan jika tidak dia akan disimpan ke dalam CSV. Selanjutnya, setelah missing value ditangani, masuk ke tahap normalisasi data. Pada tahap normalisasi data akan dilakukan normalisasi menggunakan min-max. Pada eksperimen 1 ini saya menggunakan min-max, sedangkan pada eksperimen kedua saya menggunakan set score. Selanjutnya, di sini merupakan tahap awal pembacaan data preprocessing hasil dari tahap preprocessing. Jika data sudah siap, maka akan dilakukan clustering. Ini merupakan sebaran data awalnya, seperti ini. Ini saya melakukan random centroid terhadap dataset. Nah, di sini jika nilai titik centroidnya sama, maka akan dilakukan perulangan sehingga pada titik centroid yang didapatkan tidak ada yang sama, sehingga titik 1 dan titik 2 dan titik 3 nya dia berbeda. Ini merupakan pengelompokan untuk nilai X dan Y-nya. Nah, ini merupakan sebaran data dengan centroid. Ini fungsi Euclidean distance untuk menghitung jarak centroid ke objek. Ini untuk menampung perhitungan dari centroid dengan objek yang akan ditampung bahwa objek ini masuk ke anggota cluster mana. Selanjutnya, ini merupakan fungsi untuk menghitung jarak antara objek satu dengan semua cluster yang nantinya akan dibandingkan. Jika cluster 1 kurang dari cluster 2 dan cluster 1 kurang dari cluster 3, maka objek tersebut masuk ke anggota cluster 1 dan sebaliknya. Nah, ini merupakan menu utamanya. Di sini dia yang anggota cluster tersebut, nilai X dan Y-nya akan dijumlahkan dan akan dilakukan pembagian terhadap anggota cluster tersebut untuk melakukan update centroid yang baru. Nah, proses clustering ini akan berhenti apabila centroid yang baru dengan centroid yang lama dia sama nilainya. Ini merupakan hasil visualisasi clustering dengan model 1. Dan untuk yang clustering dengan model 2 dengan set score seperti ini. Jika proses clustering telah selesai, maka hasil tersebut akan disimpan pada hasil clustering model 1 ke dalam CSV. Ini kelasnya 101.0.123 dan SSE pada yang dihasilkan pada model 1 itu 246, sedangkan pada
model 2 sebesar 7489. Di sini saya evaluasi menggunakan SSE sehingga dapat disimpulkan bahwa metode normalisasi min-max dapat meningkatkan performansi clustering K-means dalam melakukan cluster data. Di sini saya akan menjelaskan model klasifikasinya. Untuk formulasi masalahnya sendiri sama seperti clustering yang sudah saya jelaskan tadi. Namun pada klasifikasi ini saya menggunakan 6 atribut. 1 sebagai atribut kelas dan 5 sebagai atribut inputnya. Di sini atribut kelasnya itu adalah room type, di mana saya akan melakukan klasifikasi room type yang terdiri dari 3 level, yaitu entire room, private room, dan shared room. Algoritma klasifikasi yang saya gunakan yaitu naive Bayes, karena naive Bayes mudah untuk diimplementasikan dan cara kerjanya sudah saya pahami. Tahap awal akan saya lakukan yaitu pre-processing data dengan membaca dataset Airbnb dan melakukan split data untuk memilih fitur yang mana yang akan digunakan, di mana kolom ke-8 pada dataset tersebut merupakan atribut kelasnya. Setelah dilakukan pembacaan terhadap data tersebut, akan dilakukan penghapusan terhadap missing value. Ini merupakan percabangan untuk mengecek apakah pada baris data yang dicek terdapat missing value. Jika terdapat, maka akan dilakukan penghapusan, dan jika tidak, akan disimpan ke dalam data pre-processing. Selanjutnya, data tersebut akan dilakukan normalisasi data. Nah, di dalam klasifikasi ini saya menggunakan 3 eksperimen, di mana eksperimen pertama dengan metode min-max, dan metode 2 dengan set score, dan metode model 3 dengan tanpa metode normalisasi. Selanjutnya, setelah pre-processing selesai, akan dilakukan pembangunan model klasifikasi. Nah, di sini membaca data pre-processing yang sudah didapatkan. Di sini saya akan mengelompokkan atribut-atribut tersebut sesuai dengan atribut kelasnya. Di sini atribut kelasnya kan ada 3. Nah, untuk pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dalam perhitungan probabilitasnya. Di sini saya akan menghitung probabilitas kelas, di mana banyaknya kelas akan dibagi dengan jumlah data. Di sini akan menghitung probabilitas atribut yang untuk melakukan yang nanti menentukan keputusan di data ujinya. Selanjutnya di sini terdapat data tes untuk sebagai data uji terhadap model, akan digunakan untuk model menentukan kelasnya. Di sini terdapat data target untuk menghitung akurasi, dan di sini terdapat fungsi hitung akurasi untuk menentukan akurasi model. Nah, di sini merupakan main utama dari model klasifikasi tersebut. Di sini tinggal kita mendefine fungsi-fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat 3 atribut kelas untuk menghitung probabilitas dari data uji yang diuji pada model. Nah, dari masing-masing atribut kelas yang sudah didapatkan hasilnya akan dibandingkan dengan mencari nilai terbesar dari masing-masing atribut kelas tersebut. Maka keputusan dari data uji tersebut atribut kelas yang paling besar. Semisal entire home lebih besar pada private dan entire home sebesar pada set, maka keputusan dari data uji tersebut adalah entire home. Setelah data uji selesai diprediksi oleh model, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi model menggunakan Coefficient matrix dengan menghitung akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Misalnya kita run seperti ini. Untuk akurasinya 88, ini merupakan prediksi dari modelnya, akan disimpan ke dalam CSP, yaitu ini prediksi model 1 sesuai dengan model-modelnya. Ini untuk model 2 90, dan untuk model 3 tanpa normalisasi 86, untuk dapat mudah
perbedaannya di sini sudah sediakan. Nah, untuk hasil eksperimen dengan 3 model ini dapat disimpulkan bahwa metode normalisasi memang benar dapat meningkatkan hasil performansi dari metode klasifikasi. Dibuktikan bahwa set score mendapatkan hasil akurasi yang paling besar. Dengan kesimpulan, set score dapat meningkatkan performansi metode klasifikasi naive Bayes. Dengan artian, data uji dapat diklasifikasikan dengan benar oleh model senilai 90%. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.